Bersama para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam rumah-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami dapat lakukan, yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Bahkan kalau kami pun dipanggil untuk menjadi pelayan, itu bukan karena kami lebih daripada yang lain, tetapi semua karena kemurahan-Mu. Bapa di sorga, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu sebagai modal senjata dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah, bahkan juga yang kadangkala datang untuk melemahkan iman kami. Namun malam ini Tuhan, firman-Mu akan memberi kami jawaban. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan kami semua sekalian yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Malam ini saudara-saudara, saya memberi judul renungan dalam pertemuan para hamba-hamba Tuhan dalam ibadah 1 jam lebih dekat, yaitu waspada terhadap trio penyesat. Mungkin saudara bingung dengar judul ini. Trio penyesat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Yudas pasal yang pertama ayat 11. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ini kalau saudara perhatikan, ada 3 orang yang disebut. Yang pertama Kain, Bileam, Korah. Dan diawali dengan kalimat yang berbunyi, celakalah mereka. Siapa yang dimaksud dengan celakalah mereka? Yaitu orang-orang yang mau meneladani, mencontoh apa yang 3 orang ini lakukan. Maka saya menyebut trio penyesat. Saudaraku sekalian, Yudas sebagai seorang rasul yang menulis surat hanya pendek sekali. Hanya 1 pasal itu saja tulisannya. Tapi kalau saudara baca, simak baik-baik, surat yang pendek ini begitu tegas dan keras dan begitu mendalam, di mana dia memperlihatkan dalam surat yang pendek ini tuduhan para penipu
nabi-nabi palsu yang bertujuan menyesatkan murid-murid Kristus agar mereka meninggalkan yang pertama pengakuan iman mereka pada Tuhan dan juga ibadah agamawi mereka yang selama ini mereka sudah lakukan dengan baik. Jadi saudara-saudara, memang ini selalu mewarnai kehidupan perjalanan orang-orang percaya semenjak zaman Alkitab sampai hari ini. Ajaran digoncang, digoyangkan. Yang kedua, seseorang itu bagaimana supaya dia mulai meninggalkan persekutuannya. Karena dilihat dia setia beribadah pada Tuhan. Dan kalau kita simak di pasal yang pendek ini, saudara-saudara, bahwa para pendusta penyesat yang disebutkan oleh Yudas ini, memang mereka sungguh-sungguh penyesat oleh karena watak mereka, karakter mereka adalah seorang atau mereka suka mencemarkan tubuh. Nanti baca baik-baik. Yang kedua, selain mereka mencemarkan tubuh, mereka menghina kekuasaan Allah. Serta menghujat yang mulia, yaitu Tuhan yang berada di sorga. Tidak takut. Juga berbahaya sekali mereka menghujat segala sesuatu yang sebenarnya mereka tidak tahu. Hati-hati. Mereka tidak tahu tapi berbicara. Ini kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mencoba menaikkan ke permukaan dengan tujuan supaya umat Tuhan itu goncang imannya. Maka dari itu saudara-saudara, saya berharap khususnya para pelayan Tuhan ini harus bisa berdiri di depan, di garis paling depan, untuk menangkis, menolak segala sesuatu yang membuat kita jadi lemah, yang membuat kita yang tadinya bersemangat lalu hilang semangatnya, oleh karena ada orang-orang yang berlagak sok tahu, sok pintar. Saudara-saudara, malam ini mari kita simak baik-baik ayat yang barusan kita baca. Yang dimana kita temukan ada 3 orang yang saya sebut sekali lagi mereka adalah trio penyesat. Yang pertama saudara-saudara disebut Kain. Siapakah Kain itu? Saudara-saudara, ia adalah anak Adam. Abang atau kakaknya Habel. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Juga pekerjaannya adalah seorang petani. Tapi sekali lagi bukan karena petaninya. Bukan karena pekerjaannya. Alkitab mencatat bahwa karena ia tidak benar di hadapan Allah. Tidak benar di hadapan Allah menurut Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Maka korban persembahannya ditolak oleh Allah. Dan akibatnya saudara-saudara, Kejadian pasal 4 ayat 8 menyebutkan bahwa akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, disebut yang bernama Bileam.
Nama ini pertama kali disebut dalam Bilangan pasal 22 ayat yang kelima. Ia adalah orang Midian. Bahkan menurut Bilangan pasal 23 ayat 7, Bileam berkata bahwa dia dari Aram. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Bahkan menurut seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, Bileam itu adalah seorang peramal, tukang tenung, orang yang memiliki kemampuan meramal dan sihir. Dan ucapan Balak kepada Bileam di Bilangan 22 ayat yang ke-6 dimaksudkan untuk membujuk dia dan membuat dia menuruti kehendaknya, supaya dia tidak mengutuk. Saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan bagi dirinya? Bileam ini, saudara-saudara, menggunakan karunia dan panggilan Tuhan yang ada padanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan dia bertanya kepada Tuhan untuk kedua kalinya setelah Tuhan telah mengatakan tidak untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dia mengucapkan kata-kata Tuhan, tapi tidak memiliki hati Tuhan. Nama ini pun disebut oleh Petrus dalam suratnya, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 mengenai Bileam. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekali lagi, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan daripada nabi itu. Itulah Bileam. Yang ketiga, saudara-saudara, Korah. Siapa itu Korah? Korah itu disebut keturunan Edom, putra Esau. Menurut Kejadian pasal 36 ayat 5, ayat 14, 1 Tawarik pasal 1 ayat 35, juga disebut atau Elifas dalam Kejadian 36, 16. Saudara, yang berikut mengenai Korah dicatat dia seorang Lewi dari keturunan Kehat. Apa yang bermasalah dengan dia? Ia melawan Musa, melawan Harun, dan dibinasakan oleh sebuah pengadilan Tuhan. Korah ini, saudara-saudara, adalah pemimpin pemberontakan terhadap Musa dan Harun, yang mengeluhkan bahwa para pemimpin bangsa menguasai sendiri tugas-tugas keimamatan. Nah, saudara, dari tiga ini saya ajak saudara untuk merenungkan apa yang dapat kita waspadai dari tiga trio ini atau dari trio penyesat ini. Jadi
Jadi saya juga akhirnya sebut lagi dia penyesat KBK. Kain, Bileam, Korah. Di awal tadi saya sudah menyebut mengenai pribadi mereka. Lalu kenapa Yudas berkata celakalah mereka? Kalau mereka mengikuti teladan cara hidup yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Ada apa dengan mereka, saudara-saudara? Mari kita lihat yang pertama. Kain. Kain, ia adalah contoh atau seorang yang memberikan contoh ketidakbenaran. Ketidakbenaran yang dimaksudkan adalah bagaimana dia menjalankan ibadah atau ritual agama tanpa iman. Karena menurut Ibrani pasal 11, dia bermasalah karena dia melakukan sesuatu tanpa iman. Menjalankan ibadah, menjalankan pelayanan tanpa iman itu tidak dibenarkan. Bahkan Alkitab berkata tanpa iman tidak seorang pun akan melihat Allah, tidak seorang pun dikenan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita renungkan baik-baik. Rekan-rekan para pelayan Tuhan ini, tunaikanlah tugas pelayananmu yang didasarkan pada iman pada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, Bileam. Apa yang harus diwaspadai dari orang ini, dia disebut sebagai contoh orang penipu dan serakah. Tadi disebutkan dia mempraktekkan hidup keagamaan adalah untuk keuntungan atau mencari keuntungan, kepentingan, kesenangan pribadinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua jenis ibadah atau pelayanan yang kita lakukan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki prinsip, aku melakukan tugas pelayanan ini supaya Tuhan disenangkan. Bukan pada yang lain, bukan untuk orang lain. Tetapi sebagai tanda rasa syukurku kepada Tuhan. Karena aku sadar dengan apa aku balas kebaikan Tuhan. Yaitu dengan beribadah melayani Dia sungguh-sungguh. Bileam, dia lakukan pelayanan itu tanpa memperhatikan kepentingan lain, termasuk kepentingan Tuhan, tetapi mencari kepentingan pribadinya. Terakhir, dia adalah Korah. Dia adalah contoh orang pemberontak terhadap pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Musa dan Harun. Terlalu jauh Korah mencampuri urusan keimamatan yang seharusnya hanyalah tugas daripada Musa dan Harun. Dia menolak, dia tidak mempercayai bahwa Allah sudah memberi otoritas kepada Musa dan Harun. Korah memberontak. Saudara-saudara, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, semua kita harus tunduk pada otoritas, pada wewenang. Itu hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan. Sebagai gereja lokal di sini kita harus tunduk pada otoritas. Di atas kita ada atasan. Gembala jemaat itu punya atasan.
Di wilayah itu namanya ketua perwil. Perwil itu perwakilan wilayah. Seperti kita Deli Serdang. Ada pendeta di atas saya. Dari wilayah naik ke daerah. Namanya daerah Sumatera Utara Aceh. Ada disebut ketua Badan Perwakilan Daerah BPD. Naik lagi terus ke atas. Sampai pada pemimpin tertinggi sinode dari gereja kita, Gereja Bethel Indonesia. Ketua BPH, Badan Pekerja Harian. Itu otoritas, harus tunduk pada mereka. Di gereja lokal itu ada pemimpin namanya yang memegang otoritas, namanya gembala. Bukan supaya saudara memperlakukan saya lebih, tidak, tapi itu kebenaran. Ada gembala jemaat. Bahwa orang yang terhisap dalam satu gereja lokal, di mana dia beribadah, dia harus tunduk pada otoritas di gereja itu. Kalau dia tidak tunduk, tidak apa-apa. Dicari tempat lain yang di sana dia bisa diperlakukan boleh tunduk, boleh tidak tunduk. Itulah sebabnya melalui 3 orang ini diingatkan kepada kita oleh Yudas. Celaka. Itu sebabnya ingat dan tetaplah waspada. Filosofi hidup, gaya hidup, apa yang mereka lakukan oleh 3 orang ini. Ini adalah dosa yang merusak kesehatan rohani gereja. Dan Alkitab berkata dan menghancurkan mereka yang melakukannya. Oleh sebab itu rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, simak baik-baik sebagai seorang pelayan Tuhan, bahwa kita melebihi dari orang-orang yang kita layani. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Kalau ada muncul penyesatan di luar, saudara tidak boleh nyimrung dan memperkeruh suasananya. Bahkan ikut membuat lebih gaduh atau lebih buruk atau lebih menyesatkan. Saudara-saudara, bangun karakter suci. Di akhir zaman, sebagaimana kita sedang bergumul bersama sepanjang bulan ini. Tunjukkan dirimu sebagai seorang percaya. Tunjukkan diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Supaya lewat hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Gereja di mana kita melayani menjadi berkat bagi semua orang. Waspadalah terhadap orang-orang di sekitar kita yang bisa saja membuat saudara bimbang dan ragu pada ajaran yang pertama. Dan yang kedua, yang membuat saudara akhirnya tidak bergairah, tidak bersemangat untuk beribadah. Karena namanya penyesat, memang dia selalu fokus pada 2 itu. Menggoncang iman kita supaya kita tidak percaya pada apa yang kita dengar. Membuat kita supaya tidak bergairah lagi untuk setia beribadah bahkan melayani. Waspadalah, waspadalah dan tetap andalkan Tuhan. Amin. Kami bersyukur malam ini. Firman-Mu mengingatkan kami para hamba-hamba-Mu. Agar kami Tuhan tetap waspada akan adanya bahaya, adanya penyesat yang tidak jauh dari kami, yang bisa masuk di antara kami, yang ada di sekeliling kami. Tapi ketika Tuhan berikan kami hikmat, kami tidak goyah pada ajaran doktrin yang benar.
kami tidak akan goyah pada semangat gairah ibadah dan gairah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon supaya Tuhan kiranya berkenan memberi kami kekuatan. Terpuji Engkau Bapa, kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.